Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Ini adalah rekaman pengganti dari rekaman yang rusak kemarin dari kitab Al-Adhkar wal Adab. Sekarang pada bab ad-du'a qabla salam. Qala hafizahullah qala al-musannif Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu taala ad-du'a'u qabla salam. Doa sebelum salam. Pada bab sebelumnya beliau sudah menyebutkan tentang doa-doa tasyahud, kemudian as-salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah seorang membaca salawat dan sebelum dia salam, maka ada tempat di sini di mana seorang dianjurkan untuk berdoa. Nah, dan hukum berdoa sebelum salam ini, membaca doa sebelum salam dengan semua jenis doanya, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya mustahab. Disunnahkan baik bagi imam maupun bagi makmum maupun bagi al-munfarid yang salat sendiri. Dianjurkan untuk sebelum salam dia berhenti sejenak untuk berdoa, dan dianjurkan untuk memperpanjang doa di sini sebelum salam, tentunya kecuali bagi imam. Kalau imam dia lihat kondisi jamaah saja. Kalau jamaahnya memungkinkan, ya dia perpanjang doa, wa illa dia berdoa secukupnya kemudian dia salam. Karena pada dasarnya al-imam itu yura'i ahwal al-ma'mumin. Nah, dan ini doa di tempat ini sebelum salam dibolehkan bagi seorang untuk membuat doa sendiri, tentunya dalam bahasa Arab, boleh bagi dia untuk membuat doa sendiri, wal yatakhayyar masya, dalam riwayat disebutkan silakan dia milih doa yang dia inginkan. Boleh bagi dia untuk merangkai doa sendiri dalam bahasa Arab, tapi tidak diragukan al-aula, yang lebih utama adalah dia berdoa dengan doa yang ma'sur saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu lebih baik. Baik. Kita lihat di sini pada bab ini penulis hafizahullah taala menyebutkan 3 doa sebelum salam. Doa yang pertama, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'. Kalau salah seorang sudah selesai tasyahud, yakni sudah selesai tahiyat, kemudian selesai salawat, tinggal salam, maka hendaknya dia beristi'adzah kepada Allah dari 4 perkara. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari azab kubur, dari azab atau dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah masihid dajjal. Nah, ini berlindung dari 4 perkara, dan ini hukumnya sunnah. Nah, disebutkan ta'liq di situ, min fitnatil mahya wal mamati, fitnah kehidupan dan kematian. Apa yang dimaksud? Kata penulis hafizahullah, ay kulli fitnatin fil hayat wa kulli fitnatin ba'dal maut. Semua fitnah sepanjang kehidupan saya, ya, sampai terakhir sebelum meninggal, ada fitnah di situ di sakratul maut. Apakah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Wa kullu fitnatin ba'dal maut, dan semua fitnah setelah kematian, semua ujian setelah kematian, termasuk di dalamnya fitnah di alam kubur, ya, ataukah fitnah setelah dibangkitkan, ya, termasuk fitnah yang terakhir tentunya adalah melewati as-sirat. Melewati sirat, itu ujian yang terakhir sebelum seorang masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian hadis yang kedua dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu dubura shalah. Kana yufidul istimrar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berta'awuz dubura shalah. Kata dubur, ya, dubur syai', akhir dari sesuatu, itu adalah dia berada di akhir sesuatu tersebut, walaupun dia memiliki 2 kemungkinan, bisa muttasilan bisyai' dan bisa munfasilan bisyai', ya, bisa muttasil bisyai', bisa munfasilan bisyai', bisa syai' ini bersambung dengan dirinya, dan bisa juga terpisah dari dirinya, ya. Misalnya kalau dikatakan duburul insan, duburnya manusia, yakni dia satu paket dengan badannya, melekat dengan tubuhnya, ini namanya muttasil. Dikatakan muttasil. Nah, dan bisa juga dubur bermakna bermakna terpisah darinya,
Seperti nanti akan disebutkan dalam zikir setelah salam, dikatakan duburi salatin. Dubur salat yakni itu zikir dibaca setelah salam, setelah salat. Jadi habis salam baca zikir ini. Itu juga masuk dalam penamaan dubur, yakni dia berada di akhir tapi setelah, tidak nyambung dengan salat itu sendiri. Nah, adapun kata dubur yang dimaksud dalam hadis ini adalah dubur yang muttasil, yang bersambung dengannya, yakni ini dibaca sebelum salam. Dia di akhir salat tapi masih bagian dari salam, dari salat. Dia berada di akhir salat tapi masih bahagian dari salat. Makanya kata duburus shalah yakni fi akhiri juz'in minas shalah. Di saat-saat terakhir tapi masih sedang salat, yakni sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Dan kalimat Allahumma sudah berlalu, kita jelaskan Allahumma asalnya adalah ya Allah. Ya Allah. Kemudian huruf ya-nya dihilangkan, ya, diganti dengan huruf mim. Kenapa dipilih huruf mim? Kenapa bukan huruf yang lain? Misalnya huruf sin, Allahussa misalnya, atau ba, Allahumma. Kenapa Allahumma? Karena mim ini yufidu ta'zim. Ya, mim ini menunjukkan pengagungan, pembesaran. Ya. Jelas sampai sini, maka di mana mim yufidu, kalau dalam domir kan dia yufidul jamaah, dan jamaah itu lebih aula, lebih agung dibandingkan infirad, dibandingkan sendiri. Maka mim di sini yufidu ta'zim, makanya diganti dengan huruf mim, ditasydid lagi, ditasydid yang menunjukkan apa? Ziyadah, ziyadatu ta'zim. Ziyadah apa? Ta'zim. Nah, ditasydid mimnya, maka yufidu apa? Mim yufidu ta'zim, dan ditasydid menunjukkan apa? Ziyadah fit ta'zim, ta'kid fit ta'zim. Kemudian asalnya ya di depan, ketika diganti mim dipindahkan ke belakang untuk mentakhsis ta'zim ini hanya kepada Allah. Mentakhsis hanya kepada Allah. Jadi Allahumma, ya Allah, hanya kepadamu, begitu. Hanya kepadamu, mentakhsis. Sebagaimana kaidah apa? Taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidul hasr. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang melahirkan makna pengkhususan. Di mana kata Allah asalnya di belakang, ya Allah. Kemudian dipindahkan ke depan, ya-nya jadi di belakang, diganti mim, Allahumma, melahirkan pengkhususan. Ya Allah, hanya kepadamu. Maka kata berdoa dengan Allahumma itu lebih ablagh, itu lebih dalam maknanya dibandingkan berdoa dengan ya Allah. Walaupun terjemahnya sama, tapi dari sisi bahasa Arab Allahumma lebih dalam maknanya, lebih khusus maknanya dibandingkan ya Allah. Baik. Ya Allah, hanya kepadamu aku berlindung. Aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Aku berlindung kepadamu, jangan sampai saya dikembalikan kepada ardhalil umur. Ardhal umur yang razil, umur yang jelek, yang hina. Ya, ada dua kemungkinan yang dimaksud di sini. Ardhalil umur bisa bermakna ardhalil umur, yakni dari sisi ketika dia apa namanya? Tua, semua pikun, pokoknya semua anggota tubuhnya tidak ada yang berfungsi, tapi dia masih hidup. Nah, ini ardhalil umur. Ya, ardhalil al-umur. Atau bisa bermakna ardhalil umur, yakni di akhir umurnya dia melakukan keburukan sehingga dia ditutup umurnya dengan keburukan, wal iyadzu billah. Nah, ini mana ardhalil umur. Yani aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai saya kembali ke ardhalil umur. Wa a'udzubika min fitnati ad-dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini sudah berlalu. Baik. Kemudian doa yang ketiga, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina at-tasyahhudi wat taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya biasa membaca doa ini antara tasyahud dengan salam. Ya, antara tasyahud dengan salam. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. 6. Ya Allah, ampunilah aku. Ampunilah semua dosa-dosaku. Kemudian dirinci, ma qaddamtu wa ma akhartu, dosa yang saya sudah lakukan dan dosa yang akan saya lakukan. Wa ma asrartu wa ma alantu, dosa yang saya lakukan sendirian ketika sendiri atau dosa yang saya kerjakan ketika dilihat oleh orang lain. Wa ma asraftu, dan yang dosa yang saya menzalimi, sangat menzalimi diri saya dalam dosa tersebut. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah dosa-dosa yang
engkau lebih tahu dibandingkan saya. Mungkin ada dosa-dosa yang saya lupa, saya sudah pernah lakukan, saya pernah lakukan, tapi saya lupa, dan engkau lebih tahu. Ampuni juga dosa itu ya Allah. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Engkau adalah al-muqaddim dan engkau al-muakhir. Ini penetapan dua nama Allah Ta'ala, al-muqaddim dan al-muakhir. La ilaha illa ant. Taib. Apa makna al-muqaddim dan al-muakhir? Ada dua penafsiran, ada beberapa penafsiran disebutkan oleh para ulama makna al-muqaddim dan al-muakhir. Ada yang mengatakan makna yang pertama al-muqaddim dan al-muakhir, yakni al-muqaddimu man yasha'u ila rahmatih wal muakhiru man yasha'u li khudlani. Ya. Makna al-muqaddim dan al-muakhir yakni Allah Ta'ala yuqaddim, mengedepankan, memajukan, ya, orang yang dia kehendaki menuju kepada rahmatnya, mendapatkan rahmat. Wal muakhir yakni Allah mengendurkan seseorang atau orang yang dia kehendaki diundurkan dari rahmatnya dikarenakan kemaksiatan dirinya, kemaksiatan orang tersebut. Nah, ini makna yang pertama, makna al-muqaddim dan al-muakhir. Kemudian ada juga pendapat disebutkan bahwa al-muqaddim wal muakhir di sini nama Allah Ta'ala merujuk kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan merujuk, maksudnya berkenaan dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua nama Allah disebutkan di sini, kemudian berhubungan dengan apa? Dengan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah Ta'ala al-muqaddim, yakni Allah mengedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat, di hari kiamat. Allah Ta'ala akan mengedepankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan semua nabi dalam syafaat dan dalam hal masuk surga. Beliau yang lebih pertama, al-muqaddim. Allah Ta'ala yuqaddimuhu, beliau mengedepankan, atau Allah Ta'ala mengedepankan beliau masuk surga terlebih dahulu. Dan Allah juga al-muakhir, yang mengakhirkan, yakni Allah yang mengakhirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, yakni beliau rasul yang terakhir, diakhirkan oleh Allah Ta'ala karena adanya hikmah tentunya. Nah, ini makna al-muqaddim dan al-muakhir. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, kemudian ada beberapa doa-doa lain yang juga warid dalam sebagian riwayat. Misalnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin As kalau nggak salah, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi sholati." Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku bisa baca dalam sholat. Kalimat dalam sholat umum, mau dibaca ketika sujud atau ketika di sini sebelum salam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa qul. Ya, katakanlah, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak. Dalam riwayat lain kabira, dosa yang sangat besar. Kata sebagian ahlul ilm, ada baiknya kalau dia menggabungkan dua-duanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa kabira. Karena ini doa, maka tidak ada masalah digabungkan. Walaupun dari dua riwayat yang berbeda seperti ini. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak lagi besar. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, ya, maka ampunilah aku dengan ampunan darimu, ya. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Ini juga di antara doa yang sangat baik dibaca di tempat ini. Baik. Kemudian setelah seorang membaca doa ini, doa-doa sebelum salam ini, maka disyariatkan setelahnya untuk menutup sholatnya dengan assalam, ya, wa tahliluha at-taslim, bahwa sholat itu dihalalkan setelahnya dengan at-taslim. Dan yang dimaksud dengan salam di sini adalah ucapan assalamualaikum, dan salam hukumnya adalah fardun min furudis sholat, rukun sholat. Ya, salam adalah rukun sholat. Maka selama seorang tidak salam, ya, maka dia belum keluar dari sholatnya. Dan yang dimaksud dengan salam di sini adalah ucapan assalamualaikum. Itu yang dimaksud dengan rukun sholat, assalamualaikum. Karena itulah diantara kekeliruan dari sebagian orang, kadang ketika dia selesai sholat sunnah, ketika dia sholat sunnah qobliyah masalan, tiba-tiba qomat, ya, dan kemungkinan besar jelas dia tidak akan keburu sampai selesai sementara imam sudah takbiratul ihram. Maka apa yang dilakukan? Dia harus putuskan sholatnya, ya, dia harus putuskan apa? Sholatnya, karena orang sudah qomat dan tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya sesegera mungkin. Maka dia harus putuskan sholatnya. Nah, banyak orang ketika memutuskan sholatnya, dia misalnya dia sedang ruku atau sedang i'tidal, sami Allahu liman hamidah,
orang qomat, dia putuskan sudah langsung berlalu seperti itu saja. Nah, ini kekeliruan. Ya. Cara memutuskan salat adalah dengan salam. Maka bagaimanapun posisinya, ketika dia putuskan salatnya, dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya, walaupun dia sedang dalam keadaan i'tidal, dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, bahkan dia mau batalkan, tetap dia salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum minimal. Baik, maka ini termasuk kekeliruan ketika memutus salat tanpa salam. Kenapa? Karena salat dikatakan apa? Tahliluha at-taslim. Maka diputuskan tetap dengan mengucapkan salam. Baik. Maka yang menjadi rukun salat adalah salamnya. Di mana kadar salam yang paling minimal untuk keabsahan salam yaitu assalamualaikum. Disunnahkan menambahkan warahmatullah dan tidak disunnahkan menambah wabarakatuh. Cukup sampai waalaikumsalam warahmatullah. Ini yang sunnah. Yang rukunnya assalamualaikum. Baik. Kemudian jadi yang rukun adalah ucapan assalamualaikum. Adapun tambahan warahmatullah hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang kedua, disunnahkan menoleh. Maka menoleh kanan dan kiri ini juga hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada orang sholat seperti ini, kemudian setelah selesai semuanya, dia tinggal salam, dia katakan assalamualaikum, maka sudah syah, walaupun mukanya masih menghadap kiblat. Kenapa? Karena menoleh itu sendiri hukumnya sunnah. Kita berbicara masalah syah tidaknya dulu. Ya. Maka menoleh kanan dan kiri hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian kembali masalah lafaz tadi saya lupa. Salam yang menjadi rukun sholat adalah salam yang pertama, sementara salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi kalau misalnya ada orang seperti ini, ya, setelah selesai semua tinggal salam, dia mengatakan assalamualaikum, titik, tidak menoleh, tidak juga dua kali, cuma satu kali, assalamualaikum, maka sudah syah dia keluar dari sholat. Kenapa? Dia sudah melakukan rukun. Yang lainnya cuma sunnah. Misalnya, ya, toleh kanan, toleh kiri, dua-duanya sunnah. Atau salam yang kedua juga sunnah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, muka tidak menghadap ke depan, tidak kanan kiri, ini juga syah. Jadi dibedakan antara yang rukun, sisanya adalah sunnah. Jadi yang rukun adalah ucapan assalamualaikum satu kali, itu yang rukun, sisanya semuanya sunnah. Nah, maka disunnahkan untuk salam dua kali dan disunnahkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian dalam masalah menoleh kanan dan kiri ini disunnahkan agar ketika dia mengucapkan salam ada bahagian dari salamnya yang tetap dia menghadap kiblat. Jadi kalau misalnya kita pakai ucapan assalamualaikum warahmatullah, maka ada bagian dari assalamualaikum warahmatullah ini yang dia baca sementara dia masih menghadap kiblat. Supaya ucapan salam yang dia baca ini tetap ada porsinya menghadap kiblat. Jadi misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini bukan patokan, bukan harus sampai assalamualaikum. Pokoknya tetap harus ada menghadap kiblat. Assalamualaikum ataupun as saja misalnya, as menghadap kiblat itu sudah cukup. Assalamu. Yang jelas sudah ada bagian dari salam yang menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika salam yang kedua kembali lagi ke depan lagi, hadapkan kiblat, ucapkan lagi salam. Assalamualaikum. Ada sebagian menghadap kiblat, sisanya warahmatullah misalnya. Atau berapapun porsinya, yang jelas harus ada bukan harus. Yang jelas disunnahkan ada bagian dari salam yang seorang menghadap kiblat supaya zikir salam yang dibaca itu tetap ada porsi menghadap ke kiblat. Maka kurang bagus atau khilaful aula kalau misalnya ada orang sudah full ke sini baru dia baca assalamualaikum warahmatullah, terus begini sudah full baru dia baca assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada bagian salam yang wajahnya menghadap kiblat. Ini tidak dikatakan salah tapi khilaf al-aula. Ya, khilaful aula. Maka al-aula adalah assalamualaikum warahmatullah, kemudian ke depan lagi assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu. Dan disunnahkan dia memaksimalkan wajahnya karena Nabi SAW kelihatan pipi beliau dari belakang. Ketika menghadap kanan atau menghadap ke kiri kelihatan, maka dimaksimalkan. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukan sekedar assalamualaikum misalnya. Ya. Bagaimanapun juga semua ini hukumnya sunnah, ya, yang menambah kesempurnaan dan pahala sholat seseorang. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira ini akhir pembahasan berkenaan dengan zikir setelah sebelum salam, doa sebelum salam dan juga yang berkenaan dengan salam. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.